Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 42. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Tan Yun mengalahkan iblis, tidak hanya tidak ada kegembiraan di matanya, tetapi hanya kesedihan yang tak ada habisnya. Matanya berduka, dan gambar kerabatnya muncul di benaknya. Dia menutup matanya dan dua garis air mata jatuh di pipinya yang tampan. Setelah waktu yang lama, Tan Yun memulihkan suasana hatinya, membuka matanya dan berkata dengan paksa, "Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, kamu tidak akan terlalu jauh dari kematianmu. Tunggu, aku akan membunuhmu suatu hari nanti." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di luar menara Dewa Iblis Hati. Tan Yun menemukan bahwa Sen Subing telah mengalahkan iblis dan menunggunya di luar menara. "Suamiku, kamu akhirnya keluar." Sen Subing maju ke depan dan memegang erat Tan Yun, dengan air mata khawatir di matanya. "Kamu tahu, kami keluar dari menara iblis hati 6 bulan yang lalu. Kamu baru saja keluar sekarang, yang membuat kami takut setengah mati." Tan Yun menundukkan kepalanya, memegang pipi Sen Subing, dan mencium air mata di wajahnya. "Bodoh, berhenti menangis, apa aku tidak baik-baik saja?" "Ya," Sen Subing mengangguk senang. Para istri merasa lega. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Di mana Rower, Xiao, dan mereka?" Namong Yukin berkata, "Suamiku, mereka berhasil melewati bencana 3 bulan lalu dan pergi setelah naik ke tahta dewa." Tan Yun menjentikkan sentuhan kesepian di matanya, lalu kembali normal, dan bertanya, "Apa yang dikatakan Rower ketika dia pergi?" Namong Yukin mengangguk dan berkata, "Dia menyuruhmu berhati-hati." "Apakah dia mengatakan kemana dia akan pergi ketika dia tiba di dunia Dewa Hongmeng?" tanya Tan Yun. Namong Yukin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Sen Subing menghibur, "Suami, meskipun dunia dewa yang luas tidak terbatas, saya percaya Anda dan dia akan bertemu lagi suatu hari nanti." "Yah," kata Tan Yun, melihat ke kerumunan dan tertawa. "Sekarang, kita semua memasuki menara Dewa Ling Qiao, memperbaiki mata air abadi dan memulihkan kekuatan abadi di kolam roh. Ketika kekuatan kita kembali ke puncak, kita akan menyeberangi perampokan bersama-sama." Kemudian, Tan Yun menawarkan menara Dewa Ling Qiao. Setelah itu, orang dan binatang masuk satu demi satu. Beberapa saat kemudian, orang-orang dan hewan terbang keluar dari menara Dewa Ling Qiao dan berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, "Sangat menakutkan untuk berpaling dari keabadian dan menjadi dewa. Anda tidak boleh ceroboh. Anda tidak boleh gegabah. Kamu juga tahu bahwa jika kamu berlutut untuk menyeberangi perampokan, kekuatan perampokan akan berkurang menjadi 80%. Jika kamu berdiri untuk melewati perampokan, kekuatan perampokan akan menjadi 90%. Jika kamu melewati perampokan di udara, Anda akan menanggung 100% dari kekuatan perampokan. Semua orang harus ingat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Jika Anda tidak bisa bertahan, Anda akan berlutut dan menyeberangi perampokan." Mendengar itu, meskipun orang-orang dan binatang-binatang itu menganggukkan kepala mereka untuk mengungkapkan pengertian mereka, mereka bertekad untuk tidak berlutut untuk menyeberangi perampokan itu. Tuoba Yingying memandang Tan Yun dengan cemas, dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang kami, tetapi hidup dan mati Anda jauh lebih menakutkan daripada kami, Anda harus berhati-hati." "Ya," Tan Yun mengangguk dan berkata kepada orang banyak, semua orang berhamburan dan mulai menyeberangi perampokan. "Ayo pergi." Kemudian Tan Yun, mengenakan jubah putih, berubah menjadi sinar putih, melesat 800 juta mil ke timur dan datang ke dataran terpencil. Tan Yun menatap langit dan berkata-kata demi kata, "Dulu, saya selalu melintasi perampokan di udara, dan hari ini tidak akan berubah." Setelah itu, Tan Yun mengilhami penghalang manusia dan dewa. Tiba-tiba,
Di atas kepala Tan Yun, kekosongan ratusan juta keabadian ditelan oleh awan gelap yang menggulung. Ho ho ho. Tusuk. Awan gelap menutupi bagian atas, guntur dan kilat, dan angin kencang mengamuk. Di bawah awan hitam pekat, Tan Yun berdiri di udara tanpa mengubah wajahnya, tidak sekecil debu. Ribuan-ribu bencana alam yang cerah seperti naga guntur yang melaju di awan gelap, yang sangat mengguncang jiwa. Ayo, rambut Tan Yun beterbangan dan tertawa terbahak-bahak, tidak ada bencana yang bisa menghentikanku untuk menjadi dewa. Ledakan. Langit bergetar. Dengan raungan yang seolah-olah datang dari surga, tiba-tiba, perampokan langit pertama dengan ketebalan ratusan kaki dan puluhan ribu kaki mengekspos awan gelap, dan menelan Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Bang! Dalam suara keras yang tumpul, Tan Yun dibombardir oleh tembakan puluhan ribu kaki, dan segera berhenti di kehampaan tanpa cedera. Tubuh Hong Meng beruang. Tiba-tiba, ukuran Tan Yun melonjak hingga 4.000 kaki, seperti gunung yang menggantung di udara, menghadap ke bencana di langit. Boom, boom. Segera, bencana alam kedua dan ketiga jatuh dari langit, menembus kehampaan, tiba-tiba membombardir Tan Yun, dan kemudian berhamburan. Tapi tidak mengguncang Tan Yun. Keren? Haha, ayo, ayo. Tawa gila Tan Yun tampaknya benar-benar membuat Tuhan marah. Dalam 10 hari berikutnya, gelombang bencana alam menyebar tanpa henti, melahap Tan Yun dan menelan puluhan juta pengetahuan abadi. Bang-bang. Dalam kehampaan, tidak ada jejak Tan Yun. Hanya suara tumpul Tan Yun yang terkena perampokan yang bisa terdengar. Pada saat ini, Shen Subing, Dante Xianer, Yu Qin dan binatang terluka lainnya telah berhasil selamat dari perampokan, melangkah ke alam manusia dan dewa, dan menjadi dewa tingkat 1. Semua orang dan hewan berdiri di kehampaan di luar area perampokan Tan Yun, dan mata mereka penuh kekhawatiran. Dari perampokan Tan Yun, mereka dapat melihat bahwa itu jauh lebih kuat daripada perampokan mereka sendiri. Ketika orang-orang cemas dan khawatir, tawa lemah muncul di benak orang-orang dan hewan. Saya lega melihat Anda berhasil melewati perampokan. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Mendengar pidato itu, semua orang merasa sedikit nyaman. 3 jam kemudian. Hebat, perampokan langit hilang, dan awan gelap akan bubar. Ouyang kian-kian senang. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Di mata orang-orang, bencana yang luar biasa itu menghilang. Kemudian, lapisan awan gelap yang luas mulai memudar dengan cepat, dan menghilang tanpa jejak hanya dalam beberapa detik. Wosh, wosh. Semua orang dan binatang terbang menuju area pusat penyeberangan dan perampokan Tan Yun, melepaskan kesadaran ilahi mereka dan meluas dengan cepat. Melalui kesadaran ilahi, ditemukan bahwa Tan Yun, yang hitam dan biru dan memperlihatkan tulang-tulang besar, sedang duduk bersila dan menutup matanya di tanah yang retak dan hancur. Dengan air mata kesedihan di matanya, Shen Subing melihat kembali ke orang-orang dan binatang dan memberitahu mereka, dia telah berhasil selamat dari perampokan. Sekarang dia mengumpulkan janin dewa manusia pertama. Kita semua mundur dan tidak mengganggunya. Kerumunan dan hewan-hewan itu mengangguk, lalu mereka mundur puluhan ribu kaki bersama Shen Subing dan memandang Tan Yun dari kejauhan. Pada saat ini, Tan Yun duduk di tanah, dan kekuatan abadi di kolam roh, dengan cepat menjadi kekuatan ilahi emas. Kekuatan ilahi emas, seperti cairan emas, mengembun menjadi bentuk manusia cair di sebelah kisi ilahi Hong Meng. Segera setelah itu, bentuk manusia cair, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat memadat menjadi janin dewa Hong Meng persis seperti Tan Yun. Berdengung. Dengan keberhasilan janin ilahi Hong Meng pertama, napas kuat yang tak tertandingi keluar dari tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan runtuh. Saat ini, mata semua orang dan hewan di celah ruang gelap menunjukkan warna yang sangat mengejutkan. Karena napas Tan Yun benar-benar terlalu kuat. Dengan Tan Yun memadatkan janin ilahi manusia Hong Meng pertama, itu berarti dia telah masuk ke daftar dewa kelas 1. Bas. Dalam keterkejutan yang hampa, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, yang menyebar seperti gelombang tak terlihat dengan kecepatan cahaya ke segala arah. 3 miliar abadi, 8 miliar abadi, 30 miliar abadi.
Ketika Tan Yun tahu bahwa kandang itu menutupi 120 miliar sen, dia berhenti. Sungguh luar biasa bahwa roh manusia Hongmeng dalam pikiran Tan Yun begitu kuat. Anda tahu, dewa kelas 1 biasa dapat menutupi 9 miliar makhluk abadi. Dewa kelas 2, dengan radius 20 miliar makhluk abadi. Dewa kelas ketiga memiliki radius 30 miliar makhluk abadi. Dewa tingkat ke-9 hanyalah 90 miliar abadi. Dewa bumi kelas 1 dapat mencakup 100 miliar mil abadi, dan Dewa bumi kelas 2 dapat mencakup 110 miliar mil abadi. Dewa bumi kelas 3 sekitar 120 miliar abadi. Dengan kata lain, kekuatan jiwa Tan Yun Hongmeng sebanding dengan kekuatan Dewa bumi kelas 3. Dengan kata lain, Tan Yun dapat dengan mudah mengendalikannya setelah dia menampilkan mata Dewa Hongmeng. Dewa kelas 3 biasa akan membunuhnya. Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia bisa membunuh Dewa bumi kelas 4. Bahkan jika dia dikalahkan oleh Dewa bumi kelas 5, dia juga memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tan Yun menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya, haha. Aku akhirnya menjadi dewa. Sen Subing, bersama dengan orang lain dan binatang, datang ke Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, suamiku, seberapa kuat kamu sekarang untuk menantang melampaui levelmu? Yang lain memandang Tan Yun dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata dengan tegas, aku bisa membunuh Dewa Bumi kelas 4. Semua orang terkejut mendengar pidato itu. Mereka tahu bahwa Tan Yun sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, Dewa kelas 1, begitu kuat. Kakak ipar, kamu cabul. Sue Zian cemberut mulut Cherry, menatap Tan Yun dan berkata, saudara ipar, Anda memberikan keterampilan orang lain. Seberapa kuat Anda mengatakan mereka dalam tantangan lompatan katak? Dan saya, Namong Ruksue bergema, kakak ipar, saya juga ingin tahu. Aku juga ingin tahu, Ouyang Qian berkata sambil tersenyum. Selain Sen Subing, Zhen Ji dan Tuoba Yingying, yang tidak tertarik pada Tuhan dan mengetahui kekuatan mereka untuk menantang melampaui level mereka, yang lain melihat Tan Yun. Karena latihan semua diberikan oleh Tan Yun. Tan Yun memandang semua orang, dan berkata dengan sedikit berpikir, kalau begitu saya akan membicarakannya satu persatu, sehingga Anda dapat merasa percaya diri di dalam hati Anda. Selain aku, saudara ketiga, Su Bing, Zhen Ji, Yingying, Yukin, dan Ziking memiliki tantangan lompatan katak yang paling kuat. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya bisa melawan Dewa Bumi kelas 1. Xian, Suzhen, Mengga, Xinying, King Cheng, Qian Qian, Ruoxi, Huixin, Ruksue, Xixi, dapat mengalahkan Dewa kelas 9. Adapun apakah mereka adalah lawan dari Dewa Bumi kelas 1, saya hampir tidak bisa mengatakannya. Tian Lao, Wei Kuan, Xuan Kong dan Xuan Kui. Tan Yun memandang Ouyang Duantian dan berkata, Paman Ouyang seharusnya bisa membunuh Dewa tingkat 8. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo memamerkan giginya dan berkata, Tuan, di mana saya? Anda, Tan Yun berkata sambil tersenyum, seharusnya bisa membunuh Dewa tingkat 9. 7 raja lainnya dan Xiaobai harus menjadi lawan dari Dewa tingkat 8. Adapun Moer, karena dia adalah naga iblis cakar 12 yang nyata, kekuatannya seharusnya bisa mengalahkan Dewa Bumi kelas 1. Setelah itu, Tan Yun memandang singa Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis. Dengan kekuatan pria besar dan keratua, dia tidak takut pada Dewa Bumi kelas 2. Kemudian, Tan Yun menatap Guan Fei, saya tidak tahu. Keterampilan Anda diberikan kepada Anda oleh saudara ketiga. Anda harus bertanya padanya. Mencium pidato itu, Sang Guan Fei memandang Wuxin melemparkan pandangan bertanya. Wuxin berpikir dan berkata, kamu tidak takut pada Dewa tingkat 8. Mendengar pidato itu, Sang Guan Fei tersenyum seperti bunga dan cukup bersemangat. Sekarang, pihak Tan Yun melompati level untuk menantang kekuatan terendah, dan tidak takut pada Dewa kelas 8. Jika masalah ini menyebar, semua orang akan terkejut. Pada saat ini, Namong Yukin berkata dengan rasa ingin tahu, suamiku, bagaimana kita bisa pergi dari sini? Tan Yun berkata,
Di ujung barat penjara pemurnian abadi, ada 3 menara suci. Mereka adalah Menara Alam Dewa Hongmeng, Menara Alam Dewa Siyuan, dan Menara Alam Dewa Chaos. Kita sekarang adalah dewa. Selama kita memasuki titik menara, akan ada cahaya ilahi yang akan membawa kita ke dunia dewa. Setelah mendengarkan, Namong Yukin bertanya, di mana kita akan tiba melalui menara dunia Dewa Hongmeng. Tan Yun menjelaskan, kita akan tiba di kota suci terbesar di dunia Hongmeng, kota suci Hongmeng. Kota suci ini adalah tempat Su Bing dan aku tinggal setelah pernikahan kami. Berbicara tentang ini, mata Tan Yun menunjukkan warna yang hilang. Selama ribuan tahun, dia akhirnya bisa kembali ke dunia Dewa Hongmeng. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi, setelah kita tiba di kota Dewa Hongmeng, kita akan pergi ke jurang jahat para dewa untuk menemukan keturunan ras liar dan prasejarah. Bangkitkan Yusu. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya melayang ke udara dan terbang ke barat. Setelah terbang selama 3 bulan, mereka mencapai ujung barat penjara abadi yang disempurnakan. 3 menara dewa dengan ketinggian 1 juta kaki mulai terlihat. Di puncak 3 menara suci, ada platform suci setinggi ribuan kaki, yang diukir dengan pola susunan padat. Tan Yun memimpin kerumunan untuk terbang ke puncak menara dunia surgawi Hongmeng dan naik ke panggung dewa langkah demi langkah. Berdengung. Ketika kekosongan itu terdistorsi, cahaya berwarna-warni dengan diameter ribuan kaki keluar dari langit yang gelap, menyelimuti orang-orang. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi yang berwarna-warni bergegas bersama orang-orang dan menghilang ke langit yang gelap. Orang-orang merasakan pusing yang luar biasa di kedalaman pikiran mereka. Perasaan ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah hanya 3 napas, Tan Yun dan yang lainnya merasa pusingnya hilang. Kemudian, segera setelah pemandangan berubah, mereka mendapati diri mereka dan orang lain berada di istana ruang waktu yang megah. Tiba-tiba, mata Sue Ziyan berbinar. Kecuali Tuo Bai Yingying, Zhen Ji, Tan Yun, Su Bing, dan Wu Xiangsen, ada rasa ingin tahu yang mendalam di mata mereka. Tetapi mereka menemukan bahwa di tanah di depan mereka berdiri seorang gadis kerdil yang tingginya kurang dari 1 kaki. Wow, penjahat yang cantik. Sue Ziyan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi pihak lain, yang berarti bahwa pihak lain setidaknya adalah Dewa Bumi kelas 4. Jangan main-main. Sue Ziyan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi pihak lain, yang berarti bahwa pihak lain setidaknya adalah Dewa Bumi kelas 4. Ketika wajah Sue Ziyan pucat, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada gadis kerdil itu. Gadis kecil itu pada dasarnya nakal, dan saya meminta kurcaci senior untuk tenang. Mendengar pidato itu, gadis kurcaci itu mendengus dingin, demi dia datang ke dunia Dewa Hongmeng untuk pertama kalinya, dewa tidak peduli padanya secara umum. Yah, jangan bicara omong kosong. Laporkan namamu. Setelah dewa membuat token identitas untukmu, aku akan memberitahumu sesuatu.